Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, tidak lupa pula para pendengar dimanapun Anda berada. Almarhum Profesor B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, beliau mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan para generasi muda bangsa Indonesia akan menjadi pemuda-pemudi yang lemah dalam bidang fisik, lemah dan kurang akan harta, dan yang paling mengkhawatirkan, lemah dalam bidang akidah. Jika pemuda dan generasi kita lemah dalam bidang akidah, maka iman pun akan melemah. Sebagai bukti, marak merebaknya tontonan yang tak berarti, bukan tontonan yang dikonsumsi. Setiap hari dipenuhi dengan pornografi, bahkan ke porno aksi. Mabuk-mabukan menjadi kebanggaan tersendiri. Berlomba-lomba mendapatkan kurasi, setelah itu korupsi. Itulah sedikit banyaknya dampak yang akan kita rasakan dari sumber daya manusia yang lemah, yang didasari oleh kurangnya ilmu Islam sejak dini. Dan ini semua adalah PR kita bersama dan harus kita waspadai bersama. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah pandangan Islam dalam mengatasi hal tersebut? Sebagai jawabannya, the principle of Quran which alone addressing can lead man to happiness. Al-Quran adalah prinsip, merupakan satu-satunya pedoman yang dapat menghantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Demikian ungkapan Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Rifa Fatihatus Salwa akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul pentingnya mempelajari dan menerapkan ilmu Al-Quran dalam Islam sejak dini. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun, yang artinya, kami turunkan Al-Quran sebagai bacaan bahasa Arab supaya kamu beroleh peringatan. Dalam firman Allah di atas menegaskan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Hujatul Islam Al-Imamul Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang terdahulu dan atau yang akan datang di kemudian hari, yang telah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai buktinya, dapat kita rasakan, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, telah mendorong munculnya ilmu tata bahasa yang kemudian dikenal dengan ilmu syaraf. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang sangat puitis, telah mendorong munculnya ilmu sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah. Karena Al-Quran banyak mengandung gaya bahasa retoris dan logika hingga mendorong munculnya ilmu mantik. Bahkan karena Al-Quran harus dibaca dengan baik dan benar, di samping indah telah mendorong munculnya ilmu qiraah yang kemudian kita kenal dengan qiraah sab'ah di samping tajwidnya. Namun sayang, sebagian umat Islam sekarang ini tidak lagi memposisikan Al-Quran sebagai pertimbangan untuk mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka percayai, melainkan hanya sebatas hiasan dinding belaka. Padahal kunci segala kesuksesan adalah Al-Quran. Oleh karena itu, jika kita menginginkan kesuksesan, menginginkan untuk menaklukkan alam semesta, serta menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran akan mampu menghantarkannya. Secara ilmu mantik, istimbatnya adalah yahsa dan sigotnya amar, sedangkan kaidah usul fikih mengatakan pada dasar dari semua perintah itulah sebuah kewajiban. Dengan demikian, wajib hukumnya atas kita, saudara, semua untuk mengajarkan, membiasakan, mempelajari, dan menerapkan ilmu Al-Quran dalam Islam sejak dini. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kitab teristimewa, kitab penasehat, petunjuk, dan rahmat bagi segenap lapisan umat. Oleh karena itu, marilah kita imani, kita kaji, kita amalkan, dan kita dakwahkan Al-Quran ini agar membumi di tengah-tengah kehidupan kita sejak dini. Semoga ruhnya menerangi kehidupan sehingga kita tidak terjebak ke dalam kesesatan. Amin amin ya robbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.